Hai Fitness Mania, bersama saya Coach Halim Chiang. Welcome to my YouTube channel. Hai Fitness Mania, kembali lagi bersama saya Coach Halim Chiang. Hari ini di episode yang juga cukup menarik ya, kita membahas tentang autofagi. Teman-teman mungkin sering mendengar istilah intermittent fasting ya, berpuasa. Dapatnya apa sih gitu kan? Nah, salah satunya adalah mengaktifkan mekanisme autofagi ini ya. Autofagi adalah satu mekanisme yang luar biasa yang terjadi pada tubuh manusia yang bisa dipicu oleh kondisi tertentu, salah satunya adalah intermittent fasting. Kita lanjut untuk mengetahui lebih dalam. Ya, definisi dari autofagi sendiri adalah dari dua kata ya. Auto adalah self, sementara vagein adalah eat yourself ya. Jadi seolah-olah kalau dari istilahnya mungkin kayak wah, ini mah bahaya dong self kanibal gitu ya. Padahal sebenarnya enggak. Kalau kita lihat lebih detail, definisinya adalah autofagi adalah mekanisme penyelamatan diri, self survival ya. Menjaga sel-sel yang sehat dan menggunakan justru sel-sel buruk yang ada di dalam tubuh kita, baik yang sudah tidak berguna, yang sudah mati, ya, dan mendaur ulang bagian dari sel-sel tersebut yang buruk tadi untuk kebutuhan perbaikan dan pembersihan. Jadi you can even say it like bahwa autofagi itu nama lain mungkin dari detoksifikasi tubuh gitu ya. Tapi di autofagi spesifik bukan soal memproses racun ya, kalau detox yang memproses racun, tapi di sini autofagi memproses kayak limbah metabolisme yang ada di dalam tubuh maupun sel-sel yang tidak berguna atau yang berbahaya bagi tubuh yang bisa diurai dan dijadikan nutrisi yang bermanfaat. Konsep dari autofagi sendiri sejarahnya sudah sebenarnya go way back ke tahun 60-an, di mana seorang ilmuwan yang namanya Christian de Duve ya melakukan riset pada ragi waktu itu dan menemukan terjadinya proses autofagi di saat adanya yang namanya cellular starvation, kelaparan pada level sel ya. Jadi bukan kelaparan rasa lapar sensasi hunger, tapi starvation, yaitu kelaparan yang dialami oleh atau kekurangan gizi yang dialami oleh sel-sel tubuh kita. Dan kemudian risetnya berlanjut ke riset dari dokter profesor bahkan ya, Profesor Yoshinori Ohsumi. Keduanya meraih penghargaan untuk riset autofagi ini, keduanya meraih penghargaan Nobel. Ya, kalau Christian de Duve di tahun 60-an, 66 atau 68, kalau Dr. Yoshinori Ohsumi ini menerima penghargaan Nobel untuk autofagi ini di tahun 2016. Jadi proses autofagi itu seperti apa? Sederhananya mungkin kita bahas menjadi 4 tahap ini ya. Pertama adalah tubuh mengidentifikasi bahwa ternyata ada yang namanya autofagosom atau misalnya protein-protein buruk yang ada di tubuh kita ya. Dalam hal ini bahkan sel-sel buruk, sel-sel mati ya, bahkan yang lain-lainnya deh, yang apa yang mungkin kita temukan aneh, benjolan di tubuh kita bahkan ya, itu yang sebenarnya mulai dikumpulkan dulu oleh tubuh, dan di tahap kedua adalah ditransport ke tempat yang namanya lysosom. Lysosom ini adalah bagian di tubuh yang menjadi tempat daur ulang ya, itu recycling sites. Jadi yang nutrisi-nutrisi atau barang-barang yang tidak bermanfaat ini, sel-sel mati yang tidak bermanfaat ini atau bahkan mungkin berbahaya bagi tubuh kita, didaur ulang di lysosom ya, dengan interaksi dengan enzymes agar terdaur ulang, dan sehingga akhirnya menjadi dirilis menjadi nutrisi yang berguna bagi tubuh. Luar biasa kan? Sesuatu yang tidak berguna gara-gara kita buat tubuh kita kelaparan, tubuh mencari makanan dari dalam sendiri yang akhirnya bisa feeding tubuhnya sendiri lagi. Jadi ini sebenarnya satu mekanisme yang bahkan kalau kita agak melenceng sedikit, kalau kita selama ini mencari jawaban di luar, padahal sebenarnya jawaban ada di dalam tubuh kita ya, atau ada di dalam diri kita sendiri, entah itu masalah kehidupan ataupun bahkan masalah kesehatan gitu ya. Nah, ini mungkin di kotak yang pertama atau tahap pertama kita mungkin urai lebih dalam lagi ya, sel-sel yang defektif atau cacat, sel yang rusak. Dalam hal ini mungkin bahkan patogen juga, ada virus, ada jamur, ada parasit, ya lain sebagainya. Bahkan dalam kategori parasit di sini juga bisa jadi seperti
sel kanker, tumor, ya, kista dan lain sebagainya itu adalah bagian yang tidak bermanfaat atau bahkan berbahaya bagi tubuh yang nanti ditarik ke autofagosom ini gitu loh. Sorry, yang menjadi autofagosom yang ditarik ke lysosomnya, tempat daur ulangnya. Dan akhirnya menghasilkan, proses daur ulang itu menghasilkan asam lemak bebas atau free fatty acids dan juga asam amino untuk feeding ke tubuh kita. Ini terjadi gara-gara apa? Nggak dikasih makan sih gitu. Enak kan? Udah kelaparan, tubuh mencari makanan dari dalam sendiri dengan mencari si yang tidak berguna dulu dan dibuat berguna. Lalu manfaat autofagi apa saja? Adaptasi terhadap kelaparan, ya. Kita jadi memiliki kekuatan menghadapi lapar yang baik, pembersihan dari dalam sel, ya, menekan tumor, membuang bakteri dan virus yang menyerang, tumbuh kembang sel telur yang sudah dibuahi jadi lebih bagus, ya. Jadi kemungkinan janin lebih kuat itu jadi lebih besar juga. Hadirnya antigen yang mengaktifkan respon imun dan panjang umur. Nah, sebelum saya bilang ini adalah klaim medis, ya, karena saya dari awal membuat channel YouTube ini selalu bilang there's no medical advice here, ya. Tapi yang saya mau pastikan adalah ini saya ambil, saya terjemahkan langsung dari slide lecture Dr. atau Profesor Yoshinori Ohsumi saat menerima penghargaan Nobel gitu. Jadi saya hanya lebih kepada mengulang apa yang beliau sampaikan atau temukan dalam riset tentang autofaginya. Berarti manfaat-manfaat ini sebenarnya sudah cukup tervalidasi secara ilmiah dan bukan hanya 2 riset dari tahun 66 dan tahun 2016 aja, tapi sebenarnya dalam periode rentang hampir 50 tahun itu atau 50-52 tahun itu, ratusan juga penelitian tentang autofagi sudah terjadi dan ini adalah hasil-hasilnya. Nah, kalau kita mau menelusuri lebih dalam lagi, ini juga adalah slide yang saya ambil dari situs nobelprize.org, ya, tentang manfaat autofagi yang spesifik tentang mengapa Profesor Yoshinori Ohsumi pantas menerima hadiah Nobel ini, ya. Intinya adalah autofagi memiliki begitu banyak manfaat kesehatan bagi tubuh kita, ya, yang berhubungan dengan bahkan regenerasi, berhubungan dengan awet muda, berhubungan dengan kita membuang banyak penyakit dari tubuh kita, meningkatkan daya tahan tubuh dan lain sebagainya. Jadi luar biasa sekali. Nah, lalu sekarang kita bahas bagaimana dong saya mengaktifkan atau autofagi ini bisa terjadi di tubuh saya, gitu. Ini pasti adalah pertanyaan selanjutnya. Tidak diproduksinya insulin adalah salah satunya. Berarti apa? Udah langsung tahu. Kalau lagi makan atau misalnya kalau ketemu makanan, jangan makan yang mengandung karbohidrat karena karbohidrat berdampak pada respon insulin, diproduksinya insulin dari dalam tubuh. Kalau tidak ada konsumsi karbohidrat, maka produksi insulin juga tidak akan terjadi di dalam tubuh kita. Tingginya kadar glukagon, ya, yang berarti memang alami terjadi saat insulin tidak muncul, glukagon bisa meningkat secara alami, ya. Bonusnya adalah produksi growth hormone atau hormon awet muda dan juga kadar lemak yang turun. Diraih dengan cara apa? Berpuasa. Berpuasa selama berapa jam untuk bisa mendapatkannya. Tentunya, ya, kita tidak bisa langsung berpuasa cukup lama, sementara riset mengenai autofagi pada tubuh manusia terjadi sesudah 20 jam. Bahkan ada yang mengatakan 24 jam atau bahkan 30 jam baru terjadi gitu. Ya berarti lama banget gitu. Boleh minum air nggak? Boleh. Ya minum air bisa, tapi tidak bisa mengkonsumsi makanan padat maupun minuman yang mengandung kalori. Ya. Coba dulu berpuasa misalnya 12 jam dulu, ya. 12 jam berpuasa, 12 jam makan, yang namanya jendela makan, ya, bertahap supaya meningkatkan pelan-pelan kita adaptasi ke sana, kemampuan kita. Contohnya misalnya kalau mengambil rutinitas umum, ya, kita jam 8 selesai makan, jam 8 malam, kemudian katakan kita tidur 8 jam dari pukul 23, berarti kita dari jam 8 ke pukul 23 udah dapat 3 jam puasa, terus tambah lagi jam tidur 8 jam udah dapat 11 jam, tinggal ditambah lagi misalnya mungkin 1 jam lagi bangun dan olahraga dulu, misalnya udah dapat 12 jam kita berpuasa. Jadi trik berpuasa di sini, ya, adalah dengan memanfaatkan jam tidur. Ada 6, 7, 8 jam itu membantu kita untuk mendapatkan bonus jam puasa. Ya, makanya tantangannya luar biasa bagi sahabat-sahabat yang beragama Islam.
berpuasa tapi jam tidurnya malah justru ada di jendela makan gitu ya, luar biasa sekali. Kita lanjut lagi dengan pattern atau pola jadwal seperti ini, teman-teman bisa memastikan bahwa ternyata dapat nih kita makannya 12 jendela makan 12 jam, kita berpuasa 12 jam. Terakhir kita makan jam 7 malam atau 7.15, selesai tutup ya, lepas sendok katakan jam 8 malam. Jam 8 malam sampai 8 pagi lagi gitu baru kita makan ya. Atau step kedua kalau mau. Nah, ini yang sudah mencoba berpuasa 16 jam ya. 16 jam caranya bagaimana? Seperti tadi, misalnya kalau jadwalnya jam 8 selesai makan, berarti makannya lagi kapan? Makan siang, jam 12 siang gitu ya. 8 ke 8, jam 8 malam ke 8 pagi, 12 jam. Tambah 4 lagi, jadi jam 12 ya. Nah, sampai jam 12 berarti kita sudah berpuasa selama 16 jam. Dan kita mulai makan dari jam 12 siang, kemudian kita tutup lagi selesai makan jam 8 malam. Itu pas, lebih kurang untuk bisa mulai memicu autofagi. Katanya di 16 jam itu sudah memicu yang namanya fat burning, tapi autofaginya belum terjadi. Wah, kan kalau misalnya untuk ketemu 20 jam gimana? Gampang, ada trik dari saya yaitu puasa di tahap step ketiga, yaitu kita lakukan sedikit olahraga dulu, persis lebih kurang di 2 jam sebelum berbuka. Nah, kita berpuasa 16 jam seperti di step 2, yang membedakan adalah kita ada olahraganya di sini. Ya, olahraganya, katakan olahraga mungkin hanya 1 jam, jam 10 sampai jam 11, bukanya tetap jam 12, gitu. Mengapa demikian? Karena berolahraga selama 1 jam, membakar kalorinya kalau kita lihat secara umum bisa 300, 400, bahkan 500 kalori. Nah, 500 kalori, sekarang kita bayangkan, sehari-hari kalau misalnya kita berdiam dan kurang aktif, kita bakar berapa kalori per jamnya, gitu. Nah, kita bakar biasanya mungkin hanya 70 kalori, 70 atau 60 kalori. Kalau 1 jam kita berolahraga setara dengan 5 jam kita tidak berolahraga tapi masih dalam state berpuasa, berarti sebenarnya 16 jam tadi kita bisa tambahkan lagi 5 jam olahraga sebagai jam puasa dong gitu. Jadi ini adalah semacam hacks aja, dari 24 jam kita punya secara real time 24 jam per hari, kita berpuasa 16. Tapi di tengah-tengah 16 itu kita tambahkan 5 jam di dalam. Jadi kita bisa berpuasa 21 jam, padahal actualnya hanya 16 jam. Hanya karena apa? Kita berolahraga sebelum berbuka puasa. Gitu ya. Nah, jadi demikian trik saya sebenarnya, dan which is ini adalah hal yang saya lakukan selama mungkin hampir 3 tahun terakhir untuk trick myself untuk mendapatkan yang namanya proses autofagi itu. Jadi saya berolahraga, saya buka puasa jam 12, saya berolahraga jam 10 pagi, saya berolahraga sampai jam 11, saya biarkan diri saya berpuasa 1 jam lagi, jam 12-nya saya baru buka. Jadi demikian dari saya, semoga bisa menjadi satu pencerahan atau menjadi satu ide untuk mengaktifkan mekanisme yang luar biasa ini. Sangat sayang apabila tidak kita lakukan, karena bisa jadi ya banyak dari kita yang berpotensi terkena banyak penyakit, ya, ternyata bisa kita cegah hanya dengan hal sesimpel ini, semurah ini, dan sesederhana ini ya. Bisa kita lakukan at the moment of decision, di saat ini juga, tanpa harus kita tunda-tunda lagi ya. Terima kasih untuk sudah menyimak video yang lebih panjang ini. Semoga bermanfaat adanya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Stay tuned and stay healthy. Ya, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya di Coach Halim Chiang. Apabila menyukai videonya, jangan lupa like, atau jangan lupa juga subscribe, bahkan mungkin share ke teman-teman lainnya. Semoga bermanfaat adanya. Dan jika ada komentar atau mungkin usulan topik-topik yang ingin saya bahas, silakan ditulis di komentar. Nanti akan saya coba pertimbangkan untuk saya masukkan ke dalam video-video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Stay tune dan stay healthy.